Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila saat ini kami boleh kembali mendengarkan, merenungkan kebenaran isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Kau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau urapi hamba-Mu, suci kuduskan lidah bibir Tuhan, bahkan pikirannya pun Tuhan, itu semuanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Berkati juga yang mendengarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, supaya diberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh mendapatkan iluminasi dari kebenaran firman-Mu, sehingga mendapatkan suatu benih ilahi yang boleh tertanam dalam setiap hati mereka, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Bila ada kuasa-kuasa roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu fokus kami dalam mendengar kebenaran firman-Mu, dalam juga mengambil Tuhan benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasa iblis tersebut Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pada akhirnya kami serahkan semuanya kepada otoritas Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, bersyukur bila saat ini kita boleh kembali mendengarkan atau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, berbicara gembalakan sesamamu. Ya, perkataan ini memang saya ambil di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, di mana ketika Yesus berkata atau bertanya kepada Petrus, dan akhirnya di situ kita melihat bahwa Tuhan punya satu perintah kepada Petrus yang sampai hari ini saya yakin dan saya percaya, yang saya juga renungkan dan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus menjadi gembala domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya tema firman Tuhan saya ingin sampaikan yaitu berbicara gembalakan sesamamu. Kita ambil dalam Yohanes 21 ayat 15-17, dan nanti akan ada satu poin-poinnya di dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan yang ke-72. Mari pertama kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan dengan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat percakapan antara Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya, dan peristiwa ini sebelum Tuhan Yesus naik atau terangkat ke surga, bertemu dengan para murid di pinggir suatu danau, di mana ketika mereka sedang kembali kepada aktivitas sebelumnya. Ya, artinya sebelum mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah kebanyakan para nelayan, termasuk Petrus, saudara-saudaranya dan teman-temannya. Akhirnya ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada dan mereka seperti hilang harapan, mereka tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang seperti Tuhan Yesus sampaikan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka justru malah kembali menjala ikan di suatu danau. Dan di pinggir danau tersebut Tuhan Yesus memanggil mereka, dan pada akhirnya awalnya mereka tidak tahu siapa yang mereka lihat. Tapi ketika mereka lihat dengan teliti, dengan jelas, mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan disitulah terjadi suatu percakapan
setelah mereka sarapan dengan ikan-ikan yang Tuhan Yesus telah sediakan. Dan Tuhan Yesus menanyakan hal ini, banyak sekali yang berspekulasi, kenapa kok Tuhan Yesus menanyakan sampai 3 kali, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Ada yang punya pendapat bahwa ini sebagai penebusan ketika Petrus menyangkal 3 kali ya, sebelum ayam berkokok. Ya. Saya tidak mengarah ke arah itu, tetapi saya ingin menekankan bahwa di dalam penulisan baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bila ada satu hal atau satu kalimat atau suatu kata atau satu peristiwa yang diulang sampai dengan 3 kali, itu menandakan suatu hal yang sangat penting. Jadi 3 kali itu menandakan bahwa hal tersebut itu sangat penting. Dan hal ini bicara tentang mengasihi Tuhan dan respon apa yang kita berikan kepada Tuhan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu sangat penting. Makanya saya ingin sampaikan kepada kita pada saat ini bahwa ketika Tuhan menanyakan apakah engkau mengasihi aku, itu bukan hanya tertuju kepada Petrus, tapi kepada kita semua. Jadi ini sangat tepat sekali atau sangat punya relasi dengan tema yang saya akan bawakan, bicara tentang gembalakanlah dombaku atau gembalakan sesamamu. Ya, gembalakanlah sesamamu. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata dengan suatu perintah, dan 3 kali juga Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus. Saya katakan ini kata perintah ya, sekalipun memang tidak menggunakan tanda seru, tapi ini bukan suatu permintaan, apakah engkau mau menggembalakan dombaku? Tidak, tapi Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, nanti kita akan lebih jauh bahwa ternyata dari 3 ayat yang kita lihat sepertinya sama, tetapi dalam terjemahan aslinya ternyata tidak sama. Nah, satu hal yang ingin saya bahas, yang pertama itu bicara Simon anak Yohanes. Ya, 3 kali dikatakan Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes. Di ayat 15, 16, 17, di awal kata selalu Tuhan Yesus berkata Simon anak Yohanes. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata Petrus. Tuhan tidak memanggilnya Simon Petrus. Tuhan tidak memanggilnya Petrus saja, tetapi mengatakan Simon anak Yohanes. Kenapa? Ketika saya merenungkan kenapa kok Tuhan memanggil Simon Petrus ini yang sudah dipanggil dari seorang nelayan menjadi muridnya dan diberikan suatu nama pemberian dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu Petrus. Kenapa kok di akhir daripada penulisan kisah Yohanes ini dituliskan bahwa Simon anak Yohanes? Di sini ada 3 hal setidaknya yang saya ingin sampaikan kepada kita. Kenapa Simon anak Yohanes? Yang pertama, Tuhan tidak menggunakan kata Petrus, tapi menggunakan nama lahir daripada Simon Petrus. Atau nama aslinya daripada Simon Petrus, yaitu apa? Simon anak Yohanes. Jadi Tuhan selalu ingat siapa kita. Di sini ingin mengatakan kepada kita, Tuhan itu mengenal pribadi kita satu persatu. Dia tidak mengenal kita secara global sebagai orang percaya, enggak. Dia mengenal kita satu persatu. Ini Herlando, ini Budi ya, ini siapa A, B, C, D, sampai semuanya Tuhan tahu. Makanya Tuhan ingin menegaskan kepada kita sebelum Dia memberikan suatu perintah yang jadi suatu tema dari kebenaran firman Tuhan kali ini, gembalakan sesamamu. Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita satu persatu. Bukan kenal ketika hanya saja kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bahkan sebelum. Karena Simon anak Yohanes identik dengan kehidupan Simon Petrus sebelum menjadi murid Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, siapa Simon anak Yohanes ini? Tadi saya sudah singgung, dia dipanggil Tuhan Yesus ketika dia menjadi seorang nelayan. Dia dipanggil dan akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus tanpa ragu. Dia mengikut, dipanggil dari latar belakang seorang nelayan. Yang masa lalunya seorang nelayan. Bukan orang terpelajar, bukan orang yang selalu ada di bait suci Allah yang belajar mengenai Taurat-Taurat Tuhan. Tidak. Apa implikasinya buat kita? Bahwa Tuhan memanggil kita dari segala latar belakang kita dan masa lalu kita. Kalau kita mau koreksi, coba. Ada nggak sih di sini latar belakang atau masa lalunya itu selalu baik? Pasti enggak.
Saya secara pribadi, saya selalu menyaksikan bahwa saya berangkat dari keluarga yang juga cukup rumit. Dari kehidupan anak muda yang cukup nakal. Dari zaman SMP saya sudah nakal. Dari SD saya sudah mengenal yang namanya rokok. SMP sudah mengenal minum-minuman keras. Dan pergaulan hidup yang cukup bebas saat itu. Cukup nakal. Dan membawa dampak negatif, bukan positif. Harusnya saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saat itu yang satu-satunya Kristen dalam sekolahan saya waktu saya SMP. Harusnya saya menjadi garam dan terang. Tapi justru garam terangnya ini bukan garam terang yang positif, tapi yang negatif. Membawa sesuatu yang negatif buat teman-teman saya. Tapi akhirnya saya bisa dipanggil Tuhan. Ketika saya duduk di kelas 2 SMA, saya dipanggil Tuhan masuk dalam suatu persekutuan doa sekolah. Di situ saya mendapatkan suatu visi yang Tuhan berikan bahwa kamu akan dipanggil sebagai hamba-Ku. Dan saya mengamininya sampai dengan hari ini. Tanpa ragu. Kenapa? Karena panggilan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Dan saya percaya ketika saya berdoa dalam persekutuan doa sekolah tersebut, itu adalah yang Tuhan berikan kepada saya bahwa saya dipanggil menjadi seorang hambanya. Saya tidak tahu kalau ternyata akhirnya ke depannya saya harus menjadi seorang pendeta, seorang full timer. Saya nggak berpikir sampai ke situ. Cuma intinya saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Titik itu saja. Dimulai dari waktu persekutuan doa sekolah tersebut. Waktu saya di kelas 2 SMA. Jadi Simon anak Yohanes ini satu, itu memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu masa lalu kita dan Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Tuhan tidak melihat masa lalu kita tersebut. Sekalipun Tuhan tahu. Tuhan mengenal secara rinci. Tahu dengan pasti karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi Tuhan tidak menghiraukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kenapa Simon anak Yohanes? Tuhan Yesus ingin juga mengingatkan kepada Petrus, callback bahwa sebelum hari itu atau peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa Simon anak Yohanes. Di situ pun Petrus teringat ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia bisa bertobat. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung panggil nama Simon Petrus, karena kalau sudah bicara Petrus berarti itu sudah menjadi murid Tuhan, murid pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan kata Simon Petrus, kenapa? Simon anak Yohanes, karena ingin meng-refresh atau meng-callback apa yang diingat oleh Petrus, bahwa dia dipanggil Tuhan dari suatu latar belakang yang mungkin nggak mungkin lah menjadi seorang yang menjadi pewarta Injil atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia dipanggil dari latar belakang yang seorang nelayan biasa. Dan intinya dia menyangkal tapi bertobat. Jadi di sini yang pertama Simon anak Yohanes, ya, itu penting. Lalu yang kedua, kalau kita melihat apakah engkau mengasihi aku, dan Petrus atau Simon berkata aku mengasihi engkau. Kalau kita melihat terjemahan aslinya, kata mengasihi di sini memiliki unsur kata yang berbeda-beda. Yang pertama ketika Tuhan Yesus mengatakan apakah engkau mengasihi aku, Yesus menggunakan kata agapau atau agape. Sedangkan ketika Simon menjawab, dia menggunakan kata philia. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Walaupun, kan biasanya kalau kita bicara kasih agape itu kasih walaupun. Kasih yang no reason, nggak ada alasan untuk mengasihi, tapi kita mengasihi. Nah itulah Tuhan kita. Dia mengasihi kita tanpa dia punya alasan untuk mengasihi kita. Tapi dia tetap mengasihi kita. Nah itulah agape. Walaupun, kasih walaupun. Tapi Simon menjawab, aku philia sama engkau Tuhan. Philia itu identik dengan kasih kepada seorang sahabat. Kasih yang tulus kepada seorang sahabat. Kepada seorang yang dikasihi. Bisa lawan jenis, bisa sesama jenis. Karena sahabat, teman. Kasih mesra. Mesra di sini bukan seperti dengan kasih eros ya, beda lagi. Itu kasih eros itu antara lawan, biasanya digunakan untuk lawan jenis karena ada ketertarikan satu dengan yang lain.
Yang kedua pun demikian, ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan lagi-lagi pakai menggunakan kata agapau atau agape. Tetapi Simon Petrus tetap menjawab dengan, aku pilih ya Tuhan. Yang ketiga, yang saya cukup kaget ketika saya membacanya, Tuhan tidak lagi menggunakan kata agape, tapi Simon, apakah engkau filia sama aku? Di situ Simon sedih hati. Dia menangis karena dia tahu dia nggak bisa membalas kasih Tuhan itu dengan kasih agape yang Tuhan mau. Dan dia tetap berkata, Tuhan tahu segalanya. Dan Tuhan tahu, aku pilih ya sama Tuhan. Dan dari ketiga pernyataan itu Tuhan mengatakan, gembalakanlah dombaku. Dari sini kita ingin melihat kepada ayat ini apa sih? Dari agape, filia, agape, filia. Itu yang pertama dan kedua. Tetapi yang ketiga, kenapa Tuhan menggunakan filia dan Simon pun menjawabnya juga dengan filia. Jadi bukan Simon yang mengikut maunya Tuhan, tapi Tuhan tahu batasan atau kemampuan Simon mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Jadi Tuhan tidak pernah memaksakan kita itu untuk melakukan hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena Tuhan tahu tahapannya. Gak mungkin kita dari tangga 1 bisa langsung loncat tangga 10. Gak bisa. Mungkin kita baru percaya Tuhan hari ini. Gak bisa tiba-tiba kita menjadi seorang yang berbicara banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Gak bisa. Harus ada proses. Dan Tuhan tahu. Proses untuk Simon Petrus yang ia kasihi belum selesai. Makanya kalau di ayat selanjutnya dikatakan, engkau akan bisa pergi kemanapun engkau mau. Artinya pergi ini dalam artian dia akan memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Dia mau, artinya Simon Petrus ini. Mengikat pinggangnya dan dia akan pergi kemana saja. Tapi ada waktunya orang akan mengikat tangannya. Dan dia akan mengikuti orang tersebut. Artinya apa? Disinilah momen di mana Petrus harus mati bagi Tuhan dan bagi kebenaran Injilnya. Ya. Simon gak pernah menyangka bahwa dia akan punya kasih agape itu. Jadi di sini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, Tuhan tahu kok batasan kita sampai di mana. Tapi Tuhan juga tahu kita satu saat akan memenuhi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan itu lagi kepada Simon. Sama seperti ketika perjamuan malam terakhir. Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Simon berkata, oh no, saya tidak akan menyangkal. Tapi apa nyatanya? Terbukti. Dan saya yakin ketika Simon dikatakan bahwa engkau akan mati dan memuliakan Allah. Dia tahu bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, dialah rasul pertama yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan dahsyat dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai dengan 3. Khususnya di pasal 2 dan 3. Dia menjadi rasul yang hebat. Yang membawa jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Dan kita yang pasti di sini kita mengajarkan apa? Kita perlu jujur. Ya. Simon sedih hati. Tapi dia nggak mau bohong sama Tuhannya. Dia nggak mau bohong sama gurunya. Kalau dia cuma bisa pilih ya sama gurunya. Yaitu Tuhan Yesus. Dan inilah yang Tuhan mau dari kita. Apakah kita mau jujur di hadapan Tuhan? Terlebih lagi, tahun ini adalah tahun integritas. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan? Amin. Jadi, ini penting. Ini baru pendahuluan. Nanti kita akan masuk poinnya. Dan hal ketiga yang penting dari pembacaan kita tadi, Yohanes, ya, sebelum kita masuk ke Mazmur, ya, dikatakan di 3 ayat 15, 16, 17 ada kata gembalakanlah domba-dombaku. Dan gembalakan domba-dombaku ini sama seperti kata-kata tadi tuh, mengasihi tadi, ada agape, filia. Nah, ini pun juga berbeda dalam terjemahan King James Version-nya. Dalam terjemahan aslinya pun juga berbeda. Di ayat 15, gembalakanlah dombaku menggunakan kata feed the lamb. Berilah makan domba-domba yang muda. Lamb itu domba
identik dengan domba muda, domba yang belum berusia 1 tahun. Ya. Biasanya kalau kita makan kambing itu yang empuk enak itu kambing muda, kambing yang usianya belum sampai dengan 1 tahun, itu dagingnya enak dan biasanya harganya juga cukup mahal dan dia nggak bau karena muda di bawah 1 tahun, makanya dibilang kambing muda. Nah ini lamb itu adalah domba yang masih muda. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku, berilah makan domba-domba yang muda. Karena Tuhan ingin menjadikan Simon saat itu sebagai leader atas murid-murid yang lain. Karena kan Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka itu kan bicara murid-murid yang lain yang sedang bersama-sama dengan Petrus menjala ikan di pinggir danau tersebut. Dan Tuhan katakan, feed the lamb. Berilah mereka makan. Artinya makan di sini bukan bicara makan jasmani, tapi rohani. Yang kedua, di ayat 16, gembalakanlah dombaku menggunakan kata shepherd the sheep. Gembalakanlah, ini baru penggunaan katanya gembalakanlah domba. Nah, domba ini domba dewasa. Sheep itu kawanan domba, bisa dewasa, bisa anak-anak, tapi itu satu kawanan domba. Identik dengan domba yang sudah dewasa. Jadi jagalah, tuntunlah domba-domba yang Tuhan percayakan. Jadi kalau mereka sudah dewasa, tuntun mereka, jaga mereka. Karena kamu sebagai gembala. Dan terakhir di ayat 17, gembalakanlah dombaku menggunakan kata feed the sheep. Sekalipun mereka sudah dewasa, kamu tetap harus beri makan. Kamu harus terus memberikan nutrisi yang terbaik buat domba tersebut. Artinya apa? Kalau kita menjadi orang percaya dan ada anak-anak rohani yang kita didik, yang kita bimbing, jangan kita berhenti ketika mereka sudah dewasa kerohaniannya. Kita menganggap mereka sudah dewasa, itu sudah cukup. Kita nggak perlu lagi kasih nasihat rohani, kita nggak perlu lagi kasih firman-firman Tuhan kepadanya. Enggak. Saya katakan, makanan rohani itu harus terus diberikan sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini gak akan berhenti, artinya no limit. Jadi menggembalakan domba, tema firman Tuhan kita, gembalakanlah sesamamu, itu bicara no limit. Tidak ada batasan waktu, ruang, ataupun jumlahnya. Itu baru hal pertama, ya, yang menjadi dasar pondasi judul atau tema firman Tuhan ini. Gembalakanlah sesamamu, seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di pinggir danau tersebut. Dan itu bukan hanya untuk berlaku kepada Simon saat itu, tapi diberikan juga kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi gembala-gembala domba, gembala-gembala sesama kita, gembala-gembala kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, kita akan membaca di dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72, 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa ada beberapa kata penting atau ada beberapa poin yang akan kita belajar bersama-sama. Di situ ada kata dipilihnya, diambilnya. Jadi yang pertama di ayat 70 dikatakan Tuhan itu memanggil dan memilih kita. Makanya dikatakan dipilihnya Daud, diambilnya dia. Jadi Tuhanlah yang memanggil dan memilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan. Bukan kita yang memberikan diri kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan sudah memanggil kita dari semula. Tinggal bagaimana, apakah Tuhan memilih kita sebagai orang yang menjadi kawan sekerjanya.
untuk memberitakan kerajaan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Tuhan sudah memilih kita dari mula. Jadi Tuhan itu memilih Daud. Kalau gini, tadi kita bicara Simon, Petrus. Nah, di Mazmur ini kita melihat kepada Daud. Daud dipilih dari tempat yang hina. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memilih karena kedaulatannya. Jadi kalau implikasinya kepada kita, apa sih? Di ayat 70 ini yang Tuhan ingin berkata kepada kita, Tuhan itu memilih kita meskipun dari tempat yang hina. Kita itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memilih kita karena kedaulatannya. Tuhan memilih kita bukan karena latar belakang kita. Tuhan memilih kita bukan karena masa lalu kita. Tuhan memilih dan memanggil dan memilih kita bukan karena keluarga kita, tapi personal kita secara pribadi. Seperti Daud. Orang mungkin melihatnya, oh Daud siapa Daud? Hanya seorang gembala dari 2-3 ekor domba. Kawanannya cukup kecil. Artinya dia tidak dipercaya juga oleh keluarganya. Tapi yang tidak kita sampai bisa mengerti, Tuhan bisa memilih Daud loh. Bagi keluarganya Daud itu bukan siapa-siapa. Daud itu anak bungsu yang nggak bisa apa-apa lah, udahlah cuma bisa disuruh jaga kambing domba 2-3 ekor saja. Jadi ayat 70 ini mengatakan kepada kita bahwa latar belakang itu tidak menentukan masa depan kita. Ingat, latar belakang kita atau masa lalu kita itu tidak bisa menentukan masa depan kita. Ya, ingat, supaya apa? Supaya kita tidak diintimidasi terus-menerus dengan masa lalu kita. Ya, kita punya masa lalu atau latar belakang yang negatif. Latar belakang atau masa lalu yang buruk. Tetapi tidak menentukan bahwa masa depan kita pun menjadi buruk atau masa depan kita pun menjadi hancur. Yang menentukan adalah saat ini. Sekarang, now. Kalau kita berubah sekarang, kalau kita mau merubah kehidupan kita, mulai dari sekarang, masa depan kita pasti juga berubah. Tidak terpengaruh lagi dengan masa lalu kita yang buruk atau latar belakang kita yang tidak jelas. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari hati kita, dari kerendahan hati kita. Apakah kita mau menerima panggilan dan pilihan Tuhan? Ingat, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dinilai dari hati kita. Lewat apa? Lewat kerendahan hati kita. Kalau kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan demikian. Saya akan bacakan. 1 Samuel 16 ayat 7b, demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia melihat apa yang di depan mata. Itu di depan mata berbicara apa? Mungkin fisiknya, mungkin keadaan sosialnya, mungkin harta bendanya, termasuk mungkin latar belakangnya, masa lalunya, keluarganya. Manusia melihat itu semua. Sehingga penilaiannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan bisa pilih Daud karena Tuhan melihat hatinya. Sekalipun masa lalu kita buruk, jelek, ingat, yang pertama, Tuhan memanggil dan memilih kita. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan ingin kita menggembalakan sesama kita? Yang pertama, Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Amin. Di ayat 71 sebagai hal yang kedua. Setelah Tuhan memanggil dan memilih kita. Ayat 71, Tuhan memilih kita untuk menjadi gembala dombanya. Ayat 71, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya Dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Garis bawahi menggembalakan.
Ayat 70 tadi dipilihnya, diambilnya. Ayat 71 garis bawahi menggembalakan. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, kalau begini banyak orang berkata, oh berarti itu tugasnya pendeta. Oh itu berarti tugasnya seorang gembala. Oh itu berarti tugasnya seorang penginjil. Oh itu berarti tugasnya seorang misioner. No, saya mau katakan tidak. Kenapa? Karena dari awal saya makan tekankan ketika Simon ditanya oleh Tuhan Yesus atau percakapan Tuhan Yesus kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Saat ini pun Tuhan berkata kepada kita secara pribadi, secara personal, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Tuhan akan memberikan satu perintah, gembalakanlah dombaku. Siapa domba itu? Sesama kita. Bisa orang percaya, bisa juga orang-orang yang belum percaya. Domba itu bicara orang-orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan. Siapapun bisa menjadi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kerja kita, teman kantor kita, teman main kita, teman kecil kita. Siapapun bisa menjadi domba yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digembalakan. Jadi saya mau katakan kalau bicara gembalakan sesama bukan tugas gembala. Maaf, bukan tugas gembala saja. Bukan tugas pendeta saja. Bukan tugas seorang penginjil saja, seorang misioner saja. Tetapi semua ini adalah tugas orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus. Apalagi tengah-tengah pandemi sekarang ini. Banyak gereja yang belum bisa offline atau onsite. Belum ada gereja, belum banyak. Memang sudah ada beberapa yang sudah bisa onsite atau offline, tetapi tidak semuanya. Jadi perlunya apa sekarang? Kalau kita orang percaya dan kerohanian kita lebih dewasa, dan Tuhan taruh di hati kita untuk menggembalakan seseorang, atau menggembalakan suatu komunitas, atau menggembalakan teman-teman kita, atau menggembalakan orang-orang yang satu gereja dengan kita, atau menggembalakan orang-orang yang ada di kiri kanan tetangga-tetangga kita, maka perlu bagi kita untuk mengambil bagian untuk menggembalakan sesamamu. Jadi sesamamu itu bicara siapa saja, bisa. Orang yang baru kita kenal atau orang yang sudah lama kita kenal, bisa siapa saja. Mana Tuhan taruh itu dalam hati kita. Jadi kita ditentukan untuk menuntun, menasehati, dan menolong sesama kita, manusia, sebagai seorang gembala. Bahkan kepada orang-orang yang belum percaya khususnya. Itu penting banget. Kalau kita ketemu orang yang belum percaya dan ternyata dia butuh digembalakan dan dia bertanya siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Siapa orang yang bisa menyelamatkan jiwanya. Dia bertanya kepada kita, apakah kita mau diam saja? Itu adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Jadi beritakanlah Injil baik dan buruk keadaannya. Mungkin saat ini pandemi. Bisa dikatakan buruk keadaan untuk menginjil. Mungkin banyak orang tidak mau dikunjungi. Kita bisa menginjil lewat apapun. Lewat media sosial, lewat handphone kita. Jadi smartphone itu jangan cuma digunakan untuk hanya nonton film, drama Korea. Cuma buat update status di Facebook, Instagram, upload foto, upload makanan, upload sneakers, upload yang lain-lainnya. Tapi mari kita mau upload kebenaran firman Tuhan. Saya meskipun tidak terlalu banyak yang saya maksimalkan dalam media sosial saya rindu, saya ingin memaksimalkan media sosial saya, tapi kadang-kadang saya juga punya keterbatasan. Tapi saya mau belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan ini baik dan buruk keadaannya. Sekalipun dulu ketika saya awal punya medsos, wah banyak tuh teman-teman yang bukan orang percaya itu masih bisa komen di wall saya, di page Facebook saya, masih bisa. Tapi ketika saya taruh kebenaran firman Tuhan di situ, sudah sedikit yang like.
Apalagi sekarang saya sudah sempat ganti Facebook, jadi ya udah cukup tinggal sedikit orang-orang yang seperti itu. Jadi Tuhan memilih kita untuk mengembalakan sesama kita. Maka kalau kita mau mengembalakan sesama kita harus perbaiki hidup kita. Tapi jangan jadi alasan, saya belum jadi orang baik, makanya saya belum bisa mengembalakan sesama dong. Kan saya belum jadi seorang pendeta, jadi saya belum bisa mengembalakan sesama dong. Kan saya belum sekolah teologi, saya kan belum lulus sekolah teologi, saya kan belum baca selesai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berarti saya belum bisa mengembalakan sesama. No, saya mau katakan, ketika engkau ingin menggembalakan sesamamu, itu memang harus dibarengi dengan engkau memperbaiki hidupmu. Makanya saya katakan, maka kita harus memperbaiki hidup kita berpadanan dengan menggembalakan sesama kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi berjalan bersamaan. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, pergilah beritakanlah Injil dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan satu persatu, tetapi bersamaan, berdiaspora. Ini yang memang ada di awalnya murid-murid Tuhan tidak tangkap. Tapi ketika ada masa aniaya, baru mereka berdiaspora sampai ke ujung bumi. Ini yang Tuhan mau. Kita mendiasporakan Injil Tuhan sampai dimanapun kita menaruh kaki kita. Sampai kemanapun kaki kita melangkah. Kalau kaki kita sudah terbatas, sampai kemanapun jari kita melangkah. Ngerti ya? Lewat media sosial kita. Kita bisa menyapa teman kita yang mungkin sudah jauh ada di luar negeri sana. Kita bisa mungkin memberitakan Injil lewat, sekarang bisa ada YouTube, ada Instagram, Facebook. Sekarang media sosial bukan cuma sekedar update status. Kita bisa taruh video khotbah kita bisa kasih video, mungkin kita cuma baca ayat firman Tuhan. Mulai dari yang kecil dulu. Jangan tunggu besar dulu. Udah mulai dari yang kecil dulu. Mungkin nggak banyak yang lihat, nggak apa-apa. Udah taruh saja. Saya juga demikian. Saya taruh aja semua kebenaran firman Tuhan di media sosial saya. Mau ada yang baca, ada yang mau lihat, ada yang nonton. Nggak ada pun, no problem. Saya taruh dulu, saya tabur dulu. Saya tahu suatu saat akan dituai. Dituai di sini dalam artian banyak akan jiwa-jiwa mendengar dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Saya selalu berdoa demikian. Jadi Tuhan memilih kita untuk menjadi gembalanya, menggembalakan sesama kita. Jadi ingat, kita menggembalakan sesama kita dan memperbaiki hidup kita itu kenapa? Karena darah Tuhan Yesus sudah tertumpah di kayu salib. Itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk seisi dunia ini ditebus dan diselamatkan. Jadi peristiwa peringatan Jumat Agung itu memberikan kita suatu dorongan kembali bahwa Tuhan Yesus mati itu bukan untuk saya secara pribadi saja. Tapi secara umum, secara halayak besar adalah untuk umat manusia yang bernafas di muka bumi ini. Sampai dengan hari ini. Jadi untuk seisi dunia, penebusannya itu. Keselamatannya itu untuk seisi dunia. Bukan hanya orang Kristen, orang yang berKTP Kristen saja. Oleh karena itu, layanilah seorang terhadap yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 dengan jelas mengatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan sudah memberikan karunia Allah tersebut kepada kita untuk menggembalakan sesama kita. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah, gimana caranya, nggak usah. Jadi yang pertama kita dipanggil dan dipilih. Untuk apa? Yang kedua, menggembalakan. Menggembalakan sesama kita sebagai domba-domba Allah. Nah, di ayat 72a ini, jadi Tuhan ingin kita melayani sesama kita itu dengan yang namanya ketulusan hati. Kenapa dengan ketulusan hati? Hal ini sangat penting untuk kita. Kenapa? Supaya kita tidak mudah tersinggung. Karena ketika kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menggembalakan sesama kita, mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu tidak selamanya sempurna.
Jadi ketika ada orang yang ngomong hal-hal yang buruk tentang kita, menjelek-jelekan kita, karena kita punya hati yang tulus, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan tersinggung. Sehingga karena adanya ketulusan hati ini pun, setiap doa-doa yang kita naikkan pun, itu memiliki kuasa yang besar. Ya. Karena dengan ketulusan hati, kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar, dengan tulus. Ya, jadi ingat, ketika kita menjalani hidup kita, tantangan atau masalah itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita punya hati yang tulus, punya ketulusan hati, kita melayani Tuhan itu tanpa beban. Kita melakukan pekerjaan kita di kantor tanpa beban. Kita yang masih studi juga, kita menjalani studi kita pun tanpa beban. Kenapa? Karena kita punya ketulusan hati. Oleh karena itu, biarlah kita punya juga yang namanya ketulusan di dalam melayani. Jadi, Tuhan ingin kita, di ayat 72a ini, ingin kita menggembalakan sesama kita itu dengan ketulusan hati. Jadi kita harus memiliki yang namanya hati yang tadi tuh rela berkorban, kerendahan hati, hati yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, seperti Daud, dia punya ketulusan hati untuk menggembalakan 2-3 ekor dombanya. Ketika diserang oleh beruang, oleh singa, dia mampu melawan. Artinya apa? Dia mau berkorban. Orang yang hatinya tulus itu pasti mau berkorban. Ya. Jadi menggembalakan itu harus dengan ketulusan hati. Bukan karena ada pamrih. Jadi kita menggembalakan sesama kita, menuntun, menjaga, memberikan makanan rohani kepada mereka. Jangan kita berharap, supaya mereka memberikan timbal balik kepada saya. Supaya mereka memberi sesuatu kepada saya. No, jangan seperti itu. Belajar kepada Daud yang merawat 2-3 ekor dombanya. Dia tidak pernah meminta atau mungkin, ya kalau saya dramatisir, Daud nggak minta dong, domba kamu masakin buat saya, enggak. Atau domba kamu saya panggang ya, enggak. Tapi Daud menjaga benar-benar 2-3 ekor dombanya tersebut. Kenapa? Karena dia punya ketulusan hati. Makanya Tuhan pilih. Kalau dia tidak punya ketulusan hati, saya yakin Tuhan juga nggak akan pilih Daud. Maka dikatakan di ayat 72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati. Termasuk ketika ia menjadi raja atas Israel. Daud menjadi raja atas Israel itu sampai dengan hari ini, itu menjadi ikon untuk orang-orang Israel atau khususnya orang-orang Yudaisme. Orang-orang Yahudi. Bintang Daud itu selalu dipakai oleh mereka. Jadi King David itu nggak pernah dilupakan dalam sejarah histori mereka. Pasti ada. Kita kalau belajar raja-raja Israel kan banyak sekali raja-raja Israel. Tapi yang mereka ingat atau yang mereka pegang sampai dengan hari ini adalah siapa? King David, Raja Daud. Bahkan ketika Yesus lahir, ketika Yesus melayani pekerjaan Tuhan atau melayani selama 3,5 tahun dengan para muridnya, selalu identik atau dikaitkan dengan Yesus anak Daud. Jadi Mesias itu memang lahir dari keturunan Raja Daud. Maka Yesus disebutkan Yesus, Mesias anak Daud. Selalu dikaitkan. Jadi kenapa? Karena dia punya ketulusan hati. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan siapa sih? Nabi yang gak pernah ada tulisannya. Dalam kitab perjanjian lama itu gak ada tulisan Nabi Nathan. Tapi Tuhan pakai Nabi Nathan ini untuk menegur Daud ketika dia melakukan kesalahan berzina dengan Batsheba. Kalau Daud ini arogan, dia nggak punya hati yang tulus. Wah, sikat tuh Nabi Nathan. Siapa sih dia berani negur saya? Gitu. Tapi Daud nggak begitu loh. Daud langsung berduka cita di hadapan Tuhan ketika Nabi Nathan menegurnya tentang kejahatannya dengan Batsheba. Jadi yang penting itu, melayani itu harus dengan ketulusan hati. Dan ayat 72b dikatakan sebagai yang terakhir, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Kita perlu yang namanya ketulusan hati.
hati yang mau berkorban. Tetapi tidak cukup sampai di situ, kita perlu yang namanya kecakapan tangannya. Apa sih kecakapan tangannya ini? Jadi melayani itu harus pintar, pandai, terampil. Pintar secara teori, pandai ketika menghadapi masalah, terampil artinya kita punya kemampuan, kita punya ability atau kita punya talenta yang kita bisa berikan dalam pelayanan kita. Jadi ketika kita melayani, kita jangan menjadi orang yang bodoh. Tapi kita harus bisa menjadi orang yang pintar, pandai, terampil. Jangan karena pandemi terus kita nggak bisa apa-apa lagi. Saya katakan tadi, sekarang dengan jari kita sudah bisa berkarya. Dengan jari kita sudah bisa melayani Tuhan. Jadi nggak perlu lagi kita ada di atas mimbar, tidak perlu lagi kita ada di dalam gereja, dimanapun kita berada dengan jari kita saja sekarang. Ini satu hal saja saya ingin katakan. Kita bisa melayani Tuhan dengan pintar, pandai, dan terampil. Sampai dengan hari ini saya tidak henti-hentinya terus belajar untuk bergelut di bidang multimedia. Kenapa? Karena saya suka dengan multimedia dan media sosial. Sekalipun saya kadang-kadang ada stucknya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya punya kerinduan terus-menerus. Kadang-kadang saya putar bagaimana cara buat ini, bagaimana cara buat ini, bagaimana cara buat video ini. Sekalipun tidak semuanya terrealisasi, tapi saya terus mau mendengar dan belajar. Jadi sekalipun saya nggak belajar, ya setidaknya saya sudah bisa membuat suatu video dengan baik. Dan membuat status media sosial dengan baik. Membuat, pokoknya itu menjadi berkat buat banyak orang. Intinya di situ. Jadi keterampilan itu bukan hanya secara akademis secara formal, tapi informal pun bisa kita lakukan. Jadi membangun kerohanian kita itu juga harus dengan berkreasi yang baik dalam pelayanan, ataupun kalau kita dalam dunia kerja, ya kita harus pintar, pandai, dan terampil juga. Jangan kita menjadi orang yang begitu-begitu aja. Kita harus pintar, pandai, terampil. Jadi bukan hanya dalam pelayanan saja saya berbicara ya. Jadi poin-poin tadi itu bukan hanya bicara kita dalam dunia gereja atau pelayanan, tapi dalam dunia keluarga kita dan juga dalam dunia pekerjaan kita. Kita dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan sesama kita. Makanya saya bilang tadi, teman kantor kita, teman kerja kita, teman-teman yang mungkin teman bisnis kita, partner bisnis kita, itu bisa menjadi domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya apapun kepintaran dan keterampilan kita harus pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bodoh. Sekali lagi, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bodoh. Gak ada. Kalau orang bodoh itu orang yang gak bisa apa-apa. Cuma bisa duduk, diam, tidur, merem, melek. Gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin gak bisa makan, gak bisa. Nah itu orang bodoh, harus dikatakan. Tapi kalau orang masih bisa bergerak, berjalan, makan, minum, berlari, pergi ke sana kemari, saya katakan dia tidak bodoh. Cuma dia kurang bisa mengasah kepintaran dan kepandaiannya, bahkan keterampilannya. Jadi walaupun kita kurang terampil dan pandai, tapi kalau kita rajin dan berusaha sesungguh-sungguh, maka kita akan menjadi terampil dan pandai di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi, saya tidak pernah sekolah multimedia, editing video, editing audio, foto. Saya tidak pernah sekolah itu semua. Belajar fotografi pun itu saya nggak pernah sekolah. Semuanya itu saya pelajari dengan apa? Karena saya mau, saya sungguh-sungguh, saya belajar. Saya tekuni, saya lakukan apa yang saya bisa, apa yang saya dengar dari orang, dan saya tidak malu juga untuk bertanya. Makanya Tuhan terus tambahkan keterampilan saya. Nah kalau kita mau dipakai itu luar biasa. Makanya tadi, karena ketulusan hati itulah kita bisa rendah hati. Kita mau bertanya kepada yang mungkin lebih muda, yang lebih mengerti, no worry, nggak masalah toh. Nanya kepada bawahan kita, karena kalau kita memang tidak bisa, nanya kepada bawahan kita nggak masalah. Kepada yang muda pun nggak masalah. Karena intinya satu, kita mau mengembalakan sesama kita. Kita harus terampil, pintar, pandai, dan terampil. Selain punya hati yang tulus. Sebagai penutup, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita semua menjadi orang-orang yang menggembalakan satu dengan yang lain, dengan kesungguhan hati, dan menjadi berkat bagi sesama kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, domba-dombanya. Amin buat kemenangan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau, bila saat ini kami yakin dan percaya Tuhan akan menjamah kami dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama.
Biarlah benih ilahi itu boleh Tuhan tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, sehingga menjadi berkat bagi kami secara pribadi, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang sekeliling kami. Karena kami mengamini setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, untuk kami menggembalakan sesama kami. Kenapa? Karena Tuhan yang telah panggil kami dan pilih kami. Tuhan yang memilih kami menjadi gembala domba-domba Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kami untuk memiliki ketulusan hati dan juga pintar, pandai, dan terampil dalam setiap apa yang kami lakukan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini disempurnakan dan disuci kuduskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati.